Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sekarang saya sedang berada di Masjid Tamam Al-Yasan yang terletak di Desa Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, tepatnya di Jalan Barnadip nomor 3 Ngawi. Masjid ini berdiri, kalau menurut prasasti, itu tanggal 12 Maret tahun 2012. Namun masjid ini punya sejarah panjang, yaitu tanah yang seluas 2.745 meter persegi itu diperoleh dari sekelompok orang yang tinggal di Yogyakarta. Suatu ketika pada tahun 1985, sekelompok orang datang ke kantor pimpinan pusat Muhammadiyah yang menurut mereka bahwa beliau, para tamu ini, menurut keterangannya punya tanah yang sekarang dipakai oleh Masjid Tamam Al-Yasan ini, terletak di Ngawi ini. Tanah ini akan diwakafkan kepada Muhammadiyah. Kemudian ketika itu yang menemui Pak Jindal Tamimi, Bapak Jindal Tamimi, beliau adalah wakil sekretaris pimpinan pusat Muhammadiyah ketika itu. Maka dipanggillah pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Ngawi yang saat itu ketuanya Pak Kiai Soleh Marzuki. Ditawarkan kepada Pak Soleh Marzuki apakah PDM Ngawi ini bersedia menerima wakaf dari keluarga yang dia ada di Yogyakarta itu. Tentu saja Pak Saleh dan kawan-kawan PDM ketika itu menyatakan kesediaan. Jadi mulai tahun 85 ini ada transaksi serah terima wakaf. Proses dari wakaf ini menjadi sertifikat memerlukan waktu yang cukup panjang, yaitu pada tahun 1990 baru dibuatkan sertifikat. Para pemirsa, PDM Ngawi ketika itu tentu saja kebingungan bagaimana mencari dana ini. Akhirnya PDM Ngawi menugaskan kepada Pak Guci Sanusi, Pak Romli Prihatin, dan Pak Mahfudi yang ketika itu menjadi pengelola kelompok bimbingan ibadah haji Surya Mabrur, yaitu salah satu amal usaha milik Muhammadiyah di bidang bimbingan ibadah haji. Pak Guci, Pak Sanusi, Pak Mahfudi, dan Pak Romli ini berupaya dan akhirnya menemukan salah seorang yang ada di Ponorogo yang bisa menghubungkan yayasan yang bisa membantu dana ini. Dipertemukanlah dengan Yayasan Bina Muwahhidin Surabaya, dan akhirnya oleh Bina Muwahhidin Surabaya disambungkan dengan seorang kaya raya yang tinggal di Saudi Arabia bernama Tamam Al-Yasan. Pak Tamam Al-Yasan ini menyanggupkan membantu masjid. Setelah dirancang bagaimana membangun masjid ini, ternyata masjid ini letak tanah itu terlalu rendah, jadi harus dibuat tingkat. Untuk membuat tingkat ternyata ya butuh dana yang cukup besar. Setelah disepakati, akhirnya dibangunlah masjid ini. Dan setelah jadi masjid itu, biaya yang dibutuhkan setelah jadi ini ternyata membengkak menjadi 900 juta rupiah. Jadi jauh lebih besar daripada sumbangan yang diberikan oleh Bapak Tamam Al-Yasan itu. Namun supaya
dapat mencari dana, dapat memperoleh dana sebesar itu, Muhammadiyah mencari melalui jamaah ibadah haji yang dikelola oleh KBIH Surya Mabrur, juga kepada warga Muhammadiyah, juga kepada orang-orang Islam di sekitarnya, di sekitar Kabupaten Ngawi. Alhamdulillah jadilah sebuah masjid ya, yang awalnya namanya juga Masjid Surya Mabrur, sesuai dengan nama KBIH-nya ini. Tetapi atas permintaan dari Bina Muwahhidin, Yayasan Bina Muwahhidin yang memperoleh dana sebesar 120 juta itu, maka masjid itu diubah namanya menjadi Masjid Tamam Ali Hasan di tahun 2020, tepatnya tanggal 20 Mei 2020. Ini anak-anak SMA Muhammadiyah yang masuk dalam kelas tahfidz. Maka dibangunlah asrama yang letaknya di bagian bawah Masjid Tamam Ali Hasan ini. Jumlah awalnya ketika itu ada 40 anak, putri-putri semuanya. Kemudian alhamdulillah ini mereka ya bisa nyaman tinggal di Masjid Tamam Ali Hasan ini. Atas bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Ngawi, ya, masjid ini mendapat hibah dari pemuda sebesar 150 juta rupiah. Maka dibangunlah perluasan serambi depan, sehingga jumlah jamaah sekarang menjadi terpenuhi untuk menampung jamaah yang cukup banyak itu. Di Masjid Tamam Ali Hasan ini ada banyak fasilitas yang disediakan oleh masjid ini. Kalau para pemirsa masuk ke dalam ruang, karpetnya sekarang ini menjadi karpet yang empuk, halus, lembut ya. Juga dilengkapi dengan AC, ada 4 AC yang dipasang di sana, masing-masing itu berkapasitas 2 PK. Dan berbagai fasilitas yang lain. Di samping fasilitas-fasilitas ini ada juga fasilitas untuk difabel itu ya. Jadi kalau ada orang tidak bisa harus pakai kursi roda, ini maka ada disediakan tempat untuk para penyandang difabel ini. Ada banyak kegiatan yang dilaksanakan di masjid ini. Ada kegiatan pengajian setiap ba'da subuh, ada pembacaan hadis-hadis sahih setiap ba'da maghrib, ada kajian Ahad pagi setiap Ahad ketiga, ada kajian khusus ibu-ibu atau kajian muslimah yang diselenggarakan setiap Jumat kedua setiap bulan, dan berbagai kegiatan yang lain. Demikian pula untuk para duafa juga masjid ini memberikan bantuan. Setiap bulan ada 12 orang yang dibantu. Setiap tahun ini juga mengeluarkan 250 paket sembako. Para pemirsa, jadi mulai tahun 2022 sampai 25 yang menjadi ketua takmir adalah Pak Salimul Amin, Dr. Andes Salimul Amin, sampai pada ada pilihan kedua tahun 25 sampai dengan tahun 28 sekarang ini. Nah, para pemirsa, itulah sekilas kisah tentang Masjid Tamam Ali Hasan yang sekarang sudah semakin makmur, sudah semakin subur perkembangannya. Mudah-mudahan berkat doa restu para jamaah semuanya, ini Masjid Tamam Ali Hasan ini menjadi masjid yang diharapkan oleh masyarakat sekitar. Mudah-mudahan ini menjadi masjid yang bermanfaat untuk masyarakat semuanya.
Demikian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.